Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi hari ini adalah tentang berbicara. Berikut adalah contoh penjelasannya. Pengertian berbicara. Berbicara adalah kegiatan menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan, dan informasi secara lisan kepada orang lain menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi berbicara. Merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh pendengar. Berbicara tidak hanya mengeluarkan kata-kata, tetapi juga memperhatikan cara penyampaiannya, intonasi, ekspresi, dan sikap saat berkomunikasi. Tujuan berbicara. Yang pertama, menyampaikan informasi. Berbicara digunakan untuk memberikan pengetahuan atau penjelasan sesuatu kepada orang lain. Contoh, presentasi, berita, ceramah. 2. Menghibur. Berbicara dapat digunakan untuk membuat orang lain merasa senang. Contohnya, cerita lucu, komedi, dongeng. 3. Meyakinkan atau memengaruhi. Berbicara bertujuan agar pendengar menerima pendapat atau ajakan pembicara. Contohnya, pidato, debat, kampanye. 4. Mengekspresikan diri. Berbicara menjadi cara untuk menyampaikan perasaan dan pendapat. Adapun fungsi berbicara, yang pertama fungsi komunikasi, sebagai alat menyampaikan pesan dan membangun hubungan dengan orang lain. 2. Fungsi sosial, membantu manusia berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. 3. Fungsi pendidikan, digunakan dalam proses belajar mengajar. 4. Fungsi persuasif, digunakan untuk memengaruhi pendapat atau tindakan orang lain. Unsur-unsur dalam berbicara. Yang pertama, pembicara, orang yang menyampaikan pesan atau informasi. 2. Pendengar, orang yang menerima dan memahami pesan. 3. Pesan, isi atau informasi yang disampaikan. 4. Bahasa, alat yang digunakan untuk menyampaikan gagasan. 5. Situasi, keadaan atau tempat terjadinya komunikasi. Berbicara juga memiliki jenis. Berikut jenis-jenisnya. Yang pertama, berbicara formal. Berbicara dalam situasi resmi dengan bahasa yang baku. Contohnya, seminar, presentasi, pidato, diskusi. Cirinya, menggunakan bahasa resmi, terstruktur, memperhatikan etika berbicara. 2. Berbicara non-formal. Berbicara dalam situasi santai. Contohnya, percakapan dengan teman, cerita sehari-hari. Ciri-cirinya, bahasa lebih santai, tidak terlalu terikat aturan. Bentuk-bentuk kegiatan berbicara. Yang pertama, diskusi, kegiatan bertukar pendapat untuk membahas suatu masalah. 2. Debat, kegiatan menyampaikan pendapat yang berbeda dengan tujuan mempertahankan argumen. 3. Pidato, kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan. 4. Presentasi, kegiatan menjelaskan suatu materi kepada audiens. 5. Wawancara, kegiatan tanya-jawab untuk memperoleh informasi. Faktor yang memengaruhi keberhasilan berbicara. Penguasaan materi, kejelasan suara, penggunaan bahasa yang tepat, kepercayaan diri, sikap dan ekspresi, kemampuan memahami pendengar. Etika dalam berbicara. Menggunakan bahasa yang sopan, menghargai pendapat orang lain, tidak memotong pembicaraan, berbicara sesuai situasi, menjaga nada bicara. Berbicara juga memiliki hambatannya. Yang pertama, kurang percaya diri, gugup saat berbicara, kurang memahami materi, kosakata terbatas, takut salah. Untuk meningkatkan kemampuan berbicara, yaitu dengan cara banyak membaca dan mencari informasi, sering berlatih berbicara, berani tampil di depan umum, melatih intonasi dan pelafalan, mendengarkan pembicara yang baik. Baiklah, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah berbicara adalah keterampilan berbahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan. Kemampuan berbicara yang baik membutuhkan penguasaan bahasa, kepercayaan diri, serta kemampuan menyampaikan gagasan dengan jelas dan efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.